Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 2 Maret 2021 berjudul Musuh Manusia. Kata musuh sering dipahami sebagai orang atau sesuatu yang bisa mendatangkan kerugian, keadaan tidak nyaman, atau bahkan bisa menghancurkan hidup orang. Kalau demikian, maka yang namanya kegagalan, sakit penyakit, kemiskinan, kelaparan, perang, bencana bisa dikatakan musuh. Apakah benar demikian? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, ya, bagi mereka semua itu membawa penderitaan. Tetapi sesungguhnya bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak demikian. Bagi mereka, semua yang dipandang pahit atau dianggap membawa penderitaan oleh dunia bisa menjadi berkat, karena semua itu bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan imannya. Lalu, siapa sesungguhnya musuh manusia? Kita baca Efesus 6 ayat 12. Demikian bunyinya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari ayat ini bisa dikatakan bahwa sesungguhnya musuh manusia itu hanya satu, yaitu iblis atau setan. Ini yang sering tidak kita sadari, dan itu membuktikan bahwa betapa lihainya iblis, sampai-sampai manusia tidak menyadari akan hal itu. Maka orang Kristen harus sadar betul bahwa musuhnya, bahkan musuh terbesarnya adalah iblis atau setan. Dalam kitab Kejadian, iblis dipersonifikasikan sebagai ular. Dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik yang ada di darat yang diciptakan Allah. Kejadian 3 ayat 1. Itu artinya kita tidak bisa menganggap enteng. Juga harus disadari bahwa setan itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jadi jelas jauh lebih berpengalaman kalau dibandingkan dengan kita. Selain itu, ia juga memiliki power, memiliki kekuatan, dan itu dibuktikan ketika ia berani memberontak melawan Allah dan hendak menyamai Dia. Hal itu dituliskan dalam Yesaya 14 ayat 14. Demikian, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jelas saudara, oleh karena perbuatannya itu, akhirnya ia dibuang ke bumi. Yehezkiel 28 ayat 16-17. Setan juga entitas atau pribadi yang pantang menyerah. Bahkan ia berani mencobai Yesus
Ia menyuruh Yesus yang ketika itu lapar karena berpuasa selama 40 hari 40 malam untuk mengubah batu menjadi roti. Juga ia membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan di bubungan bait Allah, serta meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari sana, serta membuktikan kalau malaikat-malaikatnya pasti akan menatangnya. Matius 4 ayat 7. Iblis juga sempat menantang Yesus. Kenapa? Karena ia merasa memiliki dunia. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Ia meminta agar Yesus menyembah dia. Maka seluruh dunia dan isinya akan diberikan. Ayat 8-9. Hal itu membuktikan bahwa maksud saya, iblis punya kuasa di bumi ini. Ini semua saya sampaikan agar kita menyadari betapa kuatnya, betapa cerdik sekaligus liciknya musuh kita ini. Dengan menyadari akan hal ini, sebagai orang percaya kita tentu harus hati-hati. Jangan sampai terkecoh dengan manuver-manuvernya. Kenapa saya katakan jangan terkecoh? Karena memang ia tahu kelemahan kita. Dan faktanya banyak orang Kristen yang jatuh ketika diperhadapkan dengan keindahan dunia dan segala hiburannya. Jadi tidak heran kalau masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dunia itu bisa membahagiakan. Dunia akan menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal. Sehingga hidupnya dipakai untuk mengejar karir, kesuksesan, dan kemakmuran duniawi. Yang diinginkan adalah hal-hal duniawi dan tanpa sadar tidak lagi pernah memikirkan nasib kekalnya. Itulah bukti keberhasilan iblis yang menjadi musuh kita. Sebab itu saudaraku, jangan sampai saudara terkecoh dengan tipuan iblis. Memang saudara mungkin merasa aman karena masih ke gereja. Tetapi saudara harus tahu, iblis tidak akan terganggu. Iblis tetap akan membiarkan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi dia, yang penting saudara masih mencintai dunia, enggak masalah. Karena ia tahu, dengan begitu saudara sesungguhnya sudah menjadi sekutunya dan menjadi pengkhianat terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini saya ajak agar saudara betul-betul sadar akan musuh kita, yaitu iblis. Saudara harus jauhi yang namanya hal-hal yang duniawi. Jangan sampai jatuh dalam percintaan dunia. Amin. Tuhan memberkati.